الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu Rasulul Karim wa ala dzalika minasyahidin wasyahidin. Semoga yang membaca maupun mendengar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya ialah kata sambutan sekaligus pembukaan acara kegiatan BPI kita pada tahun pelajaran 2026-2027 yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusman Fidrasyah SPDI MPD. Kepada Ustaz Yusman Fidrasyah SPDI MPD, kami persilakan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang pertama-tama yang saya hormati Ustaz Agus Firman SPD sebagai Kepala Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan sekaligus sebagai pemateri pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati Ustaz Muhammad Alwan SPDI sebagai Kepala BPI sekaligus Koordinator Keislaman SMA Islam Terpadu Al-Furqan. Kemudian saya hormati Ustaz David Sahri SPD sebagai Wakil Kesiswaan SMA Islam Terpadu Al-Furqan. Dan saya hormati Budaya Tanpa Winawardiani MPD sebagai Wakil Kurikulum SMA Islam Terpadu Al-Furqan beserta Ustaz dan Bunda dan anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta barokahnya kepada diri kita. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah gerakkan hati kita, Allah mantapkan iman kita, Allah mudahkan segala urusan kita, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan salah satu agenda kita di awal tahun di dalam proses pembelajaran mengawali dengan kegiatan yang namanya BPI Akbar. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini nantinya akan mendapatkan ilmu, kemudian nantinya juga akan mendapatkan wawasan berkenaan dengan apa saja yang harus kita lakukan sebagai warga sekolah di SMA Islam Terpadu Al-Furqan. Salam beriring salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas perjuangan, pengorbanan dan sandara sedangkan beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Baik anak-anakku, perlu saya sampaikan bahwasannya para pendahulu seperti Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Tariq bin Ziyad, sahabat-sahabat Rasul, mereka berhasil dalam urusan dunia dan akhiratnya. Itu bukan hanya cerdas secara keilmuan, bukan hanya cerdas secara bahasanya, bukan hanya cerdas secara sosialnya, tapi bukan hanya cerdas dia secara teknologinya atau kemampuan secara pribadinya. Namun keberhasilan mereka ditopang dengan matinul khuluq atau dengan akhlakul karimah. Maka yang terjadi kita lihat sendiri, ketika tawazun, ketika seimbangnya antara kemampuan secara keilmuan didukung dengan kemampuan ruhiyah, maka hasilnya akan melejit. Maka anak-anakku sekalian, salah satu yang dilakukan SMA Islam Terpadu Al-Furqan dalam rangka membekali anak-anak baik secara kemampuan akademik dan secara ruhiyahnya adalah dengan cara melaksanakan kegiatan BPI. Apa itu BPI? Masih ingat BPI? Bina Pribadi Islam. Artinya membina pribadi kita sebagaimana syariat Islam. Baik dari ucapan, baik dari tingkah lakunya, baik dari muamalahnya, hal-hal yang menyangkut berkenaan dengan akhlakul karimah. Maka oleh karena itu anak-anak sekalian, Ustaz berharap dengan adanya kegiatan BPI ini semakin menguatkan diri kita, membangun kolaborasi di antara kita, sebagaimana kita sekolah model PM dan KKA, salah satunya adalah unggul murid, yaitu menciptakan budaya sekolah. Kita lihat di sana budaya sekolah kita ada 5S, ada 3M dan yang lainnya.
5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 3M-nya apa nak? Mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri, dan mulailah dari sekarang. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan hari ini kita mulailah dari sesuatu yang terkecil. Bagaimana kita perhatikan apa yang disampaikan nanti oleh Ustaz Agus Jum'at. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan BPI Akbar tahun ajaran 2026-2027 resmi Ustaz buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Usman Firdiansyah SPD FPD yang sudah menyampaikan kata sambutannya sekaligus membuka acara BPI Akbar tahun pelajaran 2026-2027. Acara selanjutnya ialah penyampaian materi BPI Bina Pribadi Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Agus Firdiansyah SPD. Kepada Ustaz Agus Firdiansyah SPDI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, anak-anak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam usia kalian, usia remaja menjelang pemuda, itu yang dibangga-banggakan oleh Nabi kita. Bahkan dibanggakan dalam agama kita ini. Dan kita bersyukur atas Allah yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sifat. Ditambah lagi nikmat sehat. Karena dua nikmat ini yang terakhir ini sering orang atau manusia itu lalai. Nikmat sempat dan nikmat sehat itu sering dilalaikan oleh banyak manusia. Ketika diberikan dua nikmat ini, sedikit sekali manusia itu mensyukuri. Padahal itulah kesempatan yang terbaik. Dengan nikmat sempat sebelum sempit, sehat sebelum sakit. Dan terakhir itu nanti nikmat hidup. Ya. Alhamdulillah. Salam serta salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua ini ya, yang hadir dalam forum ini termasuk dalam umatnya yang setia hingga akhir hayat kita. Anak-anak sekalian, kita ini hidup di akhir zaman, maka berat sekali ya umatnya Nabi Muhammad SAW yang hidup di akhir zaman ini. Mengapa? Karena semua perilaku umat-umat terdahulu ngumpul semua. Betul nggak? Berat. Maka kita harus menguatkan diri sebagai satu sisi kaum muda, pemuda. Coba perhatikan yang lagi heboh-hebohnya sekarang itu. Kemarin hari Ahad kemarin ada apa namanya? Sosialisasi deklarasi anti LGBT. Betul ya? Nah, itu kan perilaku apa? Perilaku umat Nabi Lut. Sekarang ngumpul di sini. Ya, ngumpul.
Masya Allah, kalau kita tidak memiliki sikap yang kuat, iman yang kuat, repot. Ya. Belum lagi umat-umat yang lain. Ya. Misalnya umatnya Nabi Syuaib, ya, mereka itu dilimpahkan ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemakmuran. Tapi dengan kemakmuran itu mereka justru sombong. Belum lagi kaumnya Nabi Ad, ya, kaum Samud yang hebat, yang besar, yang bisa memiliki apa? Kemampuan ilmu yang belum bisa ditiru zaman sekarang ini. Memahat gunung-gunung batu menjadi bangunan yang sekarang jadi situs sejarah. Artinya ilmu pengetahuan itu, ilmu arsitekturan. Aduh, susah banget nyebutnya. Ngumpul semua, bangga dengan gedung-gedung yang tinggi. Tapi kalau tidak dibalut dengan rasa iman, maka kufuran yang terjadi. Belum lagi nanti model umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa itu seperti apa? Ngeyelan. Ya, ngeyelan. Pinter tapi ngeyel. Saking ngeyelnya apa? Kitab Taurat yang diturunkan Nabi Musa diacak-acak. Sekarang ada nggak di zaman sekarang yang suka ngacak-ngacak ayat Allah? Banyak. Dipakai dalilnya untuk membenarkan dirinya sendiri, bahkan untuk merusak, banyak. Ya. Naudzubillah min dzalik. Maka pas ya tema yang pada hari ini, beriman, berkarya, berdampak sebagai bekal pemuda menghadapi masa depan. Nah, sekarang kita cerita tentang masa depan dulu. Masa depan. Ada satu ayat dalam surat Al-Hasyr, ya, surat keberapa itu? Surat ke 59. 56 ayat apa? Surat apa? Ya, Al-Waqiah. Ya, surat Al-Hasyr ayat 18. Allah mengawali dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya. Jadi Allah memanggil orang-orang yang beriman Allah. Perkara apa? Ya, memanggil kita dengan panggilan iman, disuruh bertakwa kepada Allah. Artinya kita disuruh menjaga ya keimanan kita. Apalagi kita hidup di zaman akhir zaman ini dengan berbagai tantangan, dengan pola kaum umat yang terdahulu ngumpul semua. Barangkali reuni setan-setan, iblis-iblis, ya, jin-jin yang menyesatkan zaman dulu itu reunian di zaman sekarang, di akhir zaman ngumpul semua. Ya. Menggoda orang-orang akhir zaman, khususnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya tadi ya bicara apa? Ya. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, ya, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Dan perhatikan. Di situ menggunakan nazar wal tandur. Perhatikan. Artinya perhatikan itu bukan sekedar pakai mata, ya. Itu dengan menggunakan wawasan. Seperti halnya dalam surat afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kita disuruh memperhatikan bagaimana Allah menciptakan ibil, anak unta. Nah, sama, kita juga disuruh memperhatikan. Memperhatikan apa? Di sana Allah menjelaskan, ya, wal tandur nafsum ma qaddamat ligat, dan hendaklah apa? Kalian setiap diri, setiap kita ini memperhatikan tadi apa? Apa yang kamu perbuat untuk hari esok. Hari esok ini ada dua. Hari esok yang pertama sesudah kehidupan ini, artinya apa? Alam barzah dan seterusnya.
dan hari esok sebelum kita mati. Artinya apa? Hari esok kita ini, sekarang detik ini dan ke depan sampai menuju kematian kita itu hari esok juga. Suruh perhatikan, ya. Artinya memperhatikan di situ tidak hanya melihat dari mata, tetapi amati, perhatikan, ya, diteliti, dipikirkan apa dampaknya. Kalau bahasa istilah kerennya analisis SWOT, ya, kekuatan kita untuk menghadapi depan itu seperti apa? Apa sih kekuatan kita untuk menghadapi masa depan itu? Apa sih kelemahan kita untuk menghadapi masa depan ini? Sebagai pemuda, sebagai remaja, kekuatan apa yang dipakai untuk masa depan? Apa yang disiapkan? Apakah hanya sekedar otak saja? Ya. Dengan belajar, kuliah dan sebagainya, pintar menghadapi masa depan. Oh, jangan kira, ya, umatnya Nabi Musa ketika itu berhadapan dengan Fir'aun, mereka mempunyai teknologi yang luar biasa. Dengan menggunakan teknologi bisa membangun piramida yang sampai sekarang belum pernah ada orang yang bisa meniru. Ya, ribuan ton bisa dibangun, diangkat sampai puncaknya itu, setinggi itu dengan menggunakan teknologi masa itu, dan belum bisa diterapkan di zaman sekarang, belum ada. Pakai teknologi apa lah? Pakai teknologi jin? Tidak, bukan. Mereka pakai ilmu pengetahuan juga. Itu tadi, kalau hanya mengandalkan otak, Fir'aun lebih canggih. Kaumnya Samud lebih canggih, dia mahat gunung. Betul nggak? Mahat gunung. Itu artinya apa? Ilmu arsitektur, ya, arsitek itu lebih maju. Bahkan kalau di artefak piramid itu, Firaun itu sudah menggambarkan teknologi masa sekarang. Ada itu tergambar, gambar pesawat, helikopter, pesawat terbang, macam-macam. Kita berpikir, apa ini? Di artefak kuno kok ada gambar itu? Artinya Masya Allah, mereka bisa memprediksi. Itu artinya menggunakan sekedar otak. Kalau sekedar otak, kita kalah dengan orang-orang terdahulu. Iya. Nah, ini kita suruh memperhatikan masa depan. Pakai untuk apa? Kekuatan apa? Apakah hanya mengandalkan kekuatan otak, ilmu pengetahuan? Ya. Kata Einstein itu, ilmu tanpa agama itu seperti apa? Orang buta. Ya, buta, cuman sekedar pinter baik. Tapi tidak ada nilai agama yang tertanam di dalam dada ini. Masa depan. Yang jelas juga bahwa masa depan sesudah kehidupan ini, artinya kematian dan seterusnya, juga kita harus hitung-hitung, melihat. Ya. Hitung-hitung, bekal apa nak dibawa? Ya, bekal apa yang akan dibawa di kematian nanti? Karena ada, ya, hadis itu yang disebutkan yang kurang lebih seperti ini. Artinya, nanti seseorang itu akan dibangkitkan sesuai dengan saat dia mati. Nah, kemudian ada Ibnu Katsir itu menjelaskan, ya, kematian seseorang itu tergantung kebiasaan dia waktu hidup. Hati-hati. Waktu dibangkitkan sesuai dengan seperti apa dia saat mati. Ketika kematian seseorang ditafsirkan Ibnu Katsir itu, ya, sebagaimana kebiasaan dia hidup. Berpikirlah kita. Kembali lagi masa depan tadi. Masa depan yang sebelum mati. Ya. Sekarang umurnya berapa? Yang paling, mohon maaf, yang paling tua umur berapa? 19 ada? 19. 19 itu masuk remaja pra pemuda. Pemuda itu batasnya sampai 40 awal. Ya. Tadi sudah disebutkan Ustaz Yusman tadi satu contoh. Siapa tadi? Siapa tadi? Muhammad Al-Fatih. Siapa Muhammad Al-Fatih itu? Pemuda, umurnya ketika itu umur 24 tahun. Dalam sejarah, umur 24 tahun luar biasa bisa menaklukkan benteng terkuat pada saat itu.
Konstantinopel yang sekarang jadi Ankara Turki itu. Artinya apa? Beliau mempersiapkan diri, belajar dengan sungguh-sungguh, ya, dengan gurunya, diajari ilmu pengetahuan, diajari adab, diajari keimanan, ilmu-ilmu Islam dan sebagainya. Bahkan salah satu motivasi beliau dari gurunya, ada sebuah hadis sebutkan, nanti Rasul itu di akhir zaman ada satu pasukan yang terbaik dari umat ini. Ada seorang pemimpin pasukan itu yang terbaik pada masa itu. Termotivasi, Masya Allah, dengan hadis itu. Padahal itu belum terjadi. Di pikiran Muhammad Al-Fatih, ini akan saya ambil sebagai pemeran utamanya. Masya Allah. Boleh gak seperti itu? Bisa. Nanti kita baca nih, ada sejarah-sejarahnya ya. Sejarah-sejarah yang lain nanti contoh. Ya. Jadi Muhammad Al-Fatih ini luar biasa. Dia akan mengambil peran itu. Padahal hal itu belum terjadi. Ya. Dimotivasi oleh para gurunya. Ya, saya lupa nama gurunya siapa? Siapa? Lupa saya. Nanti cari ya di Google. Gurunya Muhammad Al-Fatih yang satu yang paling beliau hormati saat Konstantinopel sudah ditaklukkan, pertama kali yang temui adalah gurunya itu. Luar biasa strateginya. Muter gunung, kapal muter gunung. Seharusnya kapal itu untuk menyerang benteng Konstantinopel yang dikelilingi oleh persenjataan lengkap dari pasukan Konstantinopel, lautnya dipasang seperti bom ranjau laut itu. Dia tidak lewat situ. Tapi kapalnya diangkat muteri gunung, masuk ke perairan dalam. Artinya apa? Cerdasnya luar biasa. Cerdasnya untuk kebaikan. Cerdasnya itu dipakai untuk agama ini. Takluk, tidak perlu lama-lama berbulan-bulan. Takluk, ya, Konstantinopel di tangan Al-Fatih tadi, Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Itu satu contoh pemuda. Dua, ada lagi contoh, ya. Waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, kan disambut oleh luar biasa oleh penduduk Madinah. Coba, Papi pengen tanya, siapa yang membuat peran, ya, kota Madinah, penduduk Madinah itu saat Rasul datang ke sana disambut luar biasa? Siapa? Mus'ab bin Umair. Itu ketika dididik oleh Rasulullah seumuran kalian. Ya. Beliau diutus oleh Rasulullah pada umur 22 tahun. Pergi sana ke Madinah. Ke Madinah. Lobi-lobi, bahasa kita apa? Diplomat ulung. Melobi dua suku besar di sana, ya. Akhirnya masuk ke dalam Islam, siap menerima Islam ke Madinah secara seluruh dan siap menyambut Rasulullah SAW. Masya Allah. Umurnya ketika dididik Rasulullah SAW masuk ke dalam Islam, umurnya masih belasan tahun, SMP SMA lah kira-kira. Kemudian diutus ke Madinah umur 22 tahun. Artinya kalau kalian nanti masuk perguruan tinggi lah, ya. Kalau sekarang coba bandingkan dengan pemudi sekarang. Itu yang menjadi tantangan. Betul nggak? Ada anak masih muda minta motor sama wong tuanya, ndak dijuk motor, malah wong tuanya dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Ada budak cewek, ya, pemudi minta HP sama ibunya digebuki. Naudzubillah. Perkara ada juga cuman sekedar minta kuota. Ini zaman kuota kan? Kuota untuk main mabar ya. Ada itu. Tapi kalau kita lihat sejarah, Masya Allah, contoh Mus'ab bin Umair, Muhammad Al-Fatih, masih belasan tahun dididik oleh gurunya, dididik oleh para ini, ya, guru-gurunya.
Kalau Mus'ab bin Umair itu Rasulullah SAW langsung didik, ya. Umur 22 tahun berperan, 24 tahun berperan dia. Itu bagian dari contoh-contoh pemuda, ya. Nah, pemuda apa lagi? Oh, kejauhan. Al-Fatih di sana, di Turki sana. Mus'ab bin Umair dulu sudah 15 abad yang lalu, jauh ya. Dah kita deketi lagi. Kalian pernah dengar nama Hos Cokro Aminoto? Pernah? Apa itu Hos Cokro Aminoto? Haji Omar Said Cokro Aminoto. Lahir di tahun 1886. Ya. Siapa beliau? Pendiri apa? Muhammadiyah. Muhammadiyah itu siapa? Ahmad Dahlan. NU Hasyim Asy'ari. Itu pemuda juga. Nah, sebelum ya Hasyim Asy'ari, Muhammad Dahlan ini ada sosok pemuda yang namanya Hos Cokro Aminoto. Ya. Ini pemuda juga, ya. Ketika umur 30 tahun, artinya kan pemuda itu, umur 30 tahun, anggap saja orang sudah apa? Lulus kuliah lah. Ya, lulus kuliah itu. Beliau memimpin satu organisasi yang sifatnya nasional. Dan dia bisa bicara nasional, bukan kedaerahan. Bukan kedaerahan. Dia mengubah namanya Serikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Berdiri di tahun berapa? 1916. Barengan sama Nahdlatul Ulama kalau tidak salah. Ya, Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, sekitar itu. Ya. Beliau sudah memimpin suatu organisasi besar yang skala nasional umur 30 tahun. Umur 30 tahun. Dan beliau ini, coba ya, beliau ini menjadi guru besar, kata orang Belanda ketika itu. Sosok Hos Cokro Aminoto ini Raja Jawa tanpa mahkota, itu julukan beliau. Raja Jawa tanpa mahkota. Kenapa? Dia menguasai organisasi umur masih muda, skala nasional, dan menjadi guru dari orang-orang besar. Guru siapa? Hos Cokro Aminoto nih. Guru Soekarno. Bukan guru Soekarno ya. Gurunya Insinyur Soekarno. Gurunya siapa lagi? Kartosuwiryo. Ini teman Soekarno itu. Gurunya siapa? Musso. Tahu Musso? Pendiri organisasi apa? PKI. Gurunya Alimin. Alimin itu apa? Sama. Gurunya Tan Malaka. Orang-orang besar semua itu. Gurunya siapa? Hos Cokro Aminoto. Umurnya berapa tadi? 30 tahun. Masya Allah. Pemuda. Sekarang umur 30 tahun itu masih, ini loh bapakku. Inilah bapakku. Bukan pemuda itu, ini loh saya. Ini loh saya. Ini loh prestasi saya. Ini loh kerja saya. Inilah yang saya pernah buat untuk negeri ini. Inilah saya untuk buat untuk agama ini. Tapi ini masih banyak ada pemuda yang masih bilang, ini loh bapakku. Inilah hasil kerja bapakku. Ini disindir oleh Rasul, ada hadisnya ini. Ya. Hadisnya itu disebutkan ya, innal fata, sesungguhnya pemuda itu ya, mayyaqulu, yang dia itu berkata, ha anaza, inilah aku. Ya. Innal fata mayyaqulu ma ana hadza. Sesungguhnya seorang pemuda itu yang berkata, inilah aku. Laisal fata, kata Rasul, bukanlah seorang pemuda yang berkata, mayyaqulu kana abi, itu gawean bapakku.
Jadi dia terkenal karena bapaknya. Dia terkenal karena mamangnya. Dia terkenal karena uaknya. Ya. Tapi kalau pemuda, terus ini loh aku. Ini loh karyaku. Yang sekarang masih minta pulsa, ngambek, enggak balik ke rumah seminggu. Ada loh di kampung saya itu. Karena enggak dapat pulsa dari bapaknya, ngambek. Bapaknya bingung nyari kemana. Gara-gara apa? Minta pulsa. Loh untuk apa? Untuk komunikasi, untuk bahan kuliah, untuk apa namanya? Kuliah online? Enggak. Untuk apa? Mabar. Kalau enggak mabar apa? Main bareng itu ya. Main bareng ya? Bener ya, mabar itu main bareng ya? Main Mobile Legend. Apa itu? Mobile Legend ya? Itu. Umurnya berapa? Sama dengan kalian. Mengelus dada kita. Ujian bagi para orang tua sekarang itu luar biasa. Maka mumpung kalian ada kesempatan pada saat ini, ya, ini pas temanya. Beriman, berkarya, berdampak. Seperti tadi, Muhammad Al-Fatih beriman, kuat imannya. Bahkan dengan hadis itu dia mengambil peran. Itu adalah aku. Itu adalah aku. Di Al-Quran itu banyak. Ya. Pemuda itu ada yang nyemeloh ya. Ada yang menyemeloh, ada yang dia bermanfaat bagi umatnya. Setiap zaman itu ada. Di zaman Musa itu ada nama Ashabul Sabtu. Para pemuda, ya, mereka itu nyemeloh gara-gara hari Sabtu. Kita umat Islam ini ya diberi oleh Allah hari Jumat. Bahkan ada satu surat khusus untuk hari Jumat. Hai orang beriman, apabila sudah ada panggilan untuk sholat Jumat, bersegeralah, ya kan? Bersegera. Umatnya Nabi Muhammad bersegera. Tetapi umatnya Nabi Musa apa? Ketika mereka minta khusus waktu khusus, Allah kasihkan hari Sabtu. Yang nyemeloh pertama yang ngajak-ngajak itu adalah pemuda. Ngobrak-ngabrik perintah. Kisah Ashabul Ukhdud. Di surat apa itu? Surat apa? Ashabul Ukhdud. Apa? Wassama'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil. Itu dua-duanya ada. Nyemeloh ada, yang dia mengajak beriman kepada Allah ada. Pemuda semua. Yang buat parit, yang buat menyiapkan kayu bakar untuk membunuh orang-orang beriman pada saat itu, pemuda juga yang disuruh perintah raja zolimnya. Artinya pemudanya ada yang ikut penguasa yang zolim ada. Zaman sekarang juga ada. Ada. Di cerita itu juga yang mengajak beriman, orang-orang beriman pemuda. Dalam hadis itu disebut gulam. Tidak disebutkan namanya siapa misalnya. Tidak. Gulam. Akhirnya dia mati di hadapan orang-orang, akhirnya beriman semua dengan sebatang anak panah dengan menyebutkan raja itu menyebutkan nama Tuhannya. Bismillah hadzal gulam. Ya. Menyebutkan matilah engkau wahai pemuda dengan nama Tuhannya pemuda ini. Panahnya itu nancep enggak? Enggak. Kalau dalam kisah itu cuman cara Allah untuk mematikan hambanya itu mudah sekali. Pemuda akhirnya menggerakkan semua warga di sana ya untuk beriman kepada Allah. Kami beriman dengan Tuhannya pemuda ini. Udah kalang kabut rajonya ini. Ya. Yang nyemeloh juga pemudanya. Yang buat paret, yang buat ngumpul kayu bakar pemudanya. Yang dibunuh siapa? Pemuda. Ada semua. Tiap zaman itu ya, sejarah itu kan sesuatu yang berulang dalam bentuk yang lain. Sekarang pun demikian. Apakah kalian mau masuk yang mana? Yang beriman, berkarya dan berdampak,
atau yang merusak, yang kufur, yang tidak mau berkarya, nyusai, ya, dan membuat dampak yang merusakkan itu, jadi bandar, pengedar dan sebagainya umpamanya. Karena Pak Pri juga bersentuhan dengan itu, pernah ketemu, ya, bahkan anak SMP. Pak Pri waktu acara apa namanya itu, razia, ya, umur-umuran kalian dapat, saya serahkan kepala sekolah barang bukti itu. Pemuda juga urusan. Ditanya, ternyata dia levelnya sudah pengedar, bukan sekedar pemakai. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, ya, hati-hati. Masya Allah. Maka inilah kesempatan kalian untuk menguatkan keimanan itu. Ya. Kalau zaman perjuangan itu, ya, ketika pemuda itu dipanggil Bung, pernah ya? Maka di dalam sejarah itu ada panggilan siapa? Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Bung Kusan. Namanya Kusan kayak Bung Kusan ya. Panggilan Bung. Bung itu apa? Bung itu kalau dalam bahasa Jawa itu rebung. Tahu rebung? Pernah makan rebung? Makan bambu muda enaknya nih, apalagi bambu tua ya. Makan rebung kan bambu muda itu ya, apalagi bambu tua. Jadi panda ya. Bung itu artinya rebung. Tahu ciri-ciri rebung? Apa ciri-cirinya? Pendek, panjang. Ciri-ciri rebung itu yang pertama, ya. Ini ilmu biologi ya, ilmu biologi. Itu diselimuti oleh lapisan luar itu, ya. Ada duri-duri tipis. Ya. Kalau kita pegang lengket di tangan ya. Kedua, pertumbuhannya itu cepat. Ya, cepat. Terus rebung itu ada nggak yang permukaannya tuh rata seperti ini, ada nggak? Nggak ada, kecuali yang ditebang, dipotong. Ya, rebung itu rata-rata runcing. Itu gambaran seperti pemuda. Runcing, kritis. Kritis. Ya, pertumbuhannya cepat. Artinya apa? Gerak terus. Ada enggak pemuda yang kelemar? Tahu kelemar? Enggak ada semangat hidup, enggak ada masa depan gitu ya. Dia, jangan nyebut nama. Ya, rebung itu seperti itu. Jadi sosok pemuda itu dipanggil Bung Rebung itu, ya. Dia cepat pertumbuhannya, artinya dinamis. Senang organisasi, senang kegiatan, senang belajar, senang berkarya, ya. Itu tumbuhannya cepat. Kalau ada lapisan kulitnya yang luar itu yang kalau bahasa Jawa itu namanya glugut, ya, tajam-tajam itu. Kalau kita pegang, cara ngilangkannya suka dianukan di rambut ya. Nah, gini hilang. Tajam, ya. Tajam. Artinya apa? Pemuda itu cenderung protektif. Maka dia sering belajar, pemuda itu dia berani, macam-macam maju, enggak takut. Ya, maka para pemuda dulu, pejuang-pejuang dulu, pemuda-pemuda, remaja-remaja dulu masuk dalam barisan melawan penjajahan ketika itu. Atau Al-Fatih itu berani, itu saya, nah, gitu kan. Berani, punya ilmu bela diri gitu ya. Bela diri apa saja? Ya, jurus kaki 1000 juga bela diri ya. Nah, itu tumbuhannya cepat, runcing. Itu belajar dari alam. Atau pemuda itu digambarkan seperti ikan salmon. Apa ikan salmon itu? Oren. Salmon. Ikan salmon itu dia kalau bertelur kemana? Ke sungai. Padahal dia ikan di laut. Perjuangannya bagaimana? Wah, dia hafal dia tempat bertelurnya itu. Dari laut, air asin ke air darat. Ya, ke air tawar di darat, sungai-sungai. Dan sungainya itu tenang nggak? Enggak. Justru bergelombang, beriak dan kayak arung jeram gitu ya, melawan arah. Nah, banyak pemuda sekarang juga sama, melawan arah, ada yang benar, ada yang salah. Tinggal kita
Maka kita kuatkan dulu. Maka ayat tadi wal tandur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Artinya kita ini harus jaga dulu dalam diri kita ini. Potensi kita ini banyak, pemuda itu banyak. Potensinya tuh luar biasa kalau dioptimalkan. Tapi kalau untuk merusak ya banyak juga. Ya. Makanya wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'mal. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Inilah anak-anak ya. Jadi kalian masih usia remaja menjelang pemuda, kuatkanlah pondasi ini. Ya. Yang pertama yang jelas memang sesuai tema tadi, iman ini yang pertama-tama. Dalam sejarah apapun, ya, kenabian itu yang disentuh pemudanya. Ada Ashabul Kahfi, itu pemuda juga. Dia menyelamatkan keimanannya. Ya. Di gua, melarikan diri dari kejaran raja karena mau dibunuh, itu menyelamatkan imannya. Kemudian ada karya yang ditunjukkan. Dan karyanya ini harus menjadi karya yang baik. Yang mendatangkan manfaat, ya. Karena kalau di tafsir surat Al-Hasr ayat 18 ini, ya, itu ada hubungannya suatu peristiwa, ya. Nih ya, coba kalian dengar ini. Jadi pada saat itu Rasul, ya, kedatangan suku Mudar. Suku Mudar ini suku yang nomaden, yang dia itu pakainya compang-camping, di pinggangnya bawa golok lah bahasa kita ya. Dia datang kepada Rasul pengen masuk Islam. Ketika mereka datang, Rasul kan senang mau masuk Islam. Tapi Rasul itu wajahnya itu seperti mendung, sedih jingoknya. Jadi Rasul sempat masuk dulu ke dalam, turunlah ayat ini. Kemudian keluar, ngomong ke para sahabat bahwa turun ayat ini. Langsung Rasul nyampaikan ke sahabat, siapa yang punya harta sedikit baik, ya, yang segenggam makanan, segenggam kurma, segenggam apa, kumpulkanlah. Walaupun sedikit. Jadi semua sahabatnya tergerak kalau sudah itu dikumpulkan di depan Rasul, ya, senang Rasul, langsung ceria wajahnya. Diberikan ke siapa? Ke mereka ini, suku Mudar ini. Mewakili bulannya, ambillah. Kemudian Rasul nyampaikan, ya, siapa yang melakukan kebaikan ini kemudian diikuti oleh orang lain, maka yang orang pertama membuat kebaikan ini mendapatkan pahala yang banyak, ditambah dengan pahala orang yang meniru. Dan sebaliknya, kata Rasul, siapa yang berbuat keburukan kemudian ditiru oleh orang lain, walaupun cuma sikok gitu ya, dosa orang yang niru ini ngumpul gabung ke orang yang ngasih contoh. Ini bahasanya tadi, berdampaknya tadi. Mau dampak positif, mau dampak negatif. Jadi itu, ya. Masya Allah. Umur kalian paling tinggi 19, artinya remaja jelang pemuda, ambillah kesempatan itu. Ubahlah dunia. Karena akhir zaman itu zaman kalian, bukan zaman saya. Saya barangkali berapa tahun lagi atau sudah tidak ada jatah lagi. Ya, sudah regenerasi. Kalian yang punya peran itu. Perannya seperti apa? Ya tergantung kalian tadi. Kecerdasan ini dipakailah untuk agama ini. Kecerdasan ini jadi pakailah untuk kebermanfaatan orang banyak. Ya, insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan, keselamatan baik dunia maupun akhirat. Insya Allah. Ya. Jadi inilah barangkali ya anak-anak sekalian pada BP pada hari ini ngawali. Ya, semoga materi yang singkat ini ya menjadi inspirasi kalian ya berbuat sesuatu kebaikan melalui kebetulan program sekolah ada program SMART gitu ya. Barangkali kalian punya ide baru lagi. Pak Pri itu ngikuti itu di IG-nya SMA itu program SMART, datang ke panti asuhan tahfiz dan seperti itu ya, melatih. Kalau dulu Pak Pri waktu di Jogja dulu megang SD ya, kelas 4, 5, 6 itu Pak Pri ajak ke desa binaan. Dalam rangka apa? Berinteraksi dengan sana. Cuman sekedar program sederhana level SD tidak mungkin nyangkul kan, tidak mungkin. Berinteraksi dengan orang sana,
membawa yang terbaik, yang oleh-oleh untuk mereka. Terus yang ikut di TPA-nya, ya kan, anak-anak SD ketika itu yang ikut program itu adalah yang hafal Quran kan, jadi ikut di program di TPA-nya dan sebagainya, latihan memberikan tausiah anak SD loh. Nah, Pak yakin kalian di SMA ini banyak bakat yang luar biasa. Ya saya sampaikan Ustadz Jusman, Ustadz ada nggak program desa binaan kita? Ya bukan desa binaan jauh-jauh, nggak usah, yang deket-deket aja. Misalnya ada satu daerah yang dibutuhkan untuk itu, kalian berbuat seperti halnya program SMART itu tadi. Ya, semoga ya Pak Pri doakan di antara kalian menjadi orang-orang yang terbaik di masa kalian, dan kalian semua ini menjadi orang yang terbaik di masa kalian, ya. Sesuai dengan kemampuan, ilmu, kecenderungan, bakat yang kalian miliki. Insya Allah, Pak Pri doakan itu. Nggak tahu nanti Pak Pri bisa menyaksikan nggak kalian ketika menjadi orang-orang hebat itu, ya. Kalau Muhammad Al-Fatih tadi kan disaksikan oleh gurunya, ya kan? Disaksikan oleh gurunya. Ketika sudah menaklukkan Konstantinopel, dia ngasih surat ke gurunya. Terbukti hadis itu, dan saya ada sebagai pelaku utamanya, menjadi pemimpin pasukan yang terbaik. Ya, Masya Allah. Tinggal kalian menentukan. Saya kira itu insya Allah cukup ya. Mohon maaf bila ada keliru karena kehilafan dan kekurangan Pak Pri ya, selaku manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja disuruh anggota family-nya ngasih pertanyaan kepada teman-temannya, jangan dari saya. Itu cukup. Amin ya. Family dan Rohi saja yang ngasih pertanyaan dari materialnya. Sebelum kita akhiri acara undangan hari ini, bagi teman-teman sekalian yang ada pertanyaan, silakan untuk bertanya kepada Ustaz Sulaiman terkait materi yang kita pada hari ini. Silakan kepada teman-teman sekalian yang mau bertanya. Ya silakan Ustaz. Anak-anak sekalian, kalau ada yang ditanya nanti katanya ada kuis ya. Nanti ada kuis, ada door prize-nya juga ya. Nah, nanti yang mengajukan pertanyaan saya minta tadi sama Ustaz ya, tolong nanti yang anggota family dan rohisnya yang mengajukan pertanyaan. Nah, gitu ya. Ada yang bertanya mumpung ada masih waktu, silakan dari ikhwannya maupun dari akhwatnya. Kayaknya sudah Insya Allah. Nanti dilanjutkan di level BPI kelompok ya. Ada? Yang akhwatnya ada? Ada? Iya, banyaknya sekarang remaja sudah malas. Jadi yang pertama kita ada ikhtiar. Yang pertama ikhtiar pribadi, kedua ikhtiar kelompok. Yang ikhtiar pribadi sering baca doa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Itu baca terus. Kedua, kelompok komunitas saling mengingatkan.
Ya, saling mengingatkan. Karena memang malas itu tidak ada obatnya kecuali dari dirinya sendiri. Kalau ada obatnya beli di apotek enak, ya. Obat anti malas gitu umpamanya. Wah, enak kita, ya. Kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Ya. Kita minta berlindung dari perbuatan malas. Ya. Kemudian yang kedua, saling mengingatkan temannya, bukan berarti temannya itu sok, ya. Kadang-kadang ini ada istilah sok rajin, sok pinter, sok alim, apalagi sok-sokan. Padahal itu menjadi kewajiban kita, ya. Surat Al-Asr itu kan sudah jelas kan? Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam surat lain juga ada wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Al-Balad ya. Nah, itu saling menasihati dalam hal kebenaran, kesabaran dan kasih sayang. Mengingatkan kawannya itu, ya. Karena apa? Siapa lagi kalau bukan teman dekatnya? Siapa lagi kalau bukan teman sekelasnya? Siapa lagi kalau bukan teman sekolahnya? Apa mau cari nasihat di jalanan? Tidak mungkin. Karena remaja-remaja itu kadang-kadang cari nasihat di jalanan. Ya kalau ketemunya orang gila, semakin gila, semakin malas. Gitu ya, nak ya, insya Allah. Nah, dapat bonus, ya. Masih ada. Ahwat, barangkali nanti kalau enggak dari kalian yang khusus family sama Rohis yang ngasih pertanyaan dari materi tadi. Ya. Oh, ini ada. Ya, silakan. Yang ikhwannya dengarkan. Ya, yang awalnya ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana agar siswa zaman sekarang tidak terpengaruh dengan tren-tren yang negatif yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Dari dulu sampai sekarang sama. Dari zaman yang Pabri dulu masih seperti kalian juga sama. Ya. Hanya satu, ya. Ingat orang tua. Ya. Coba. Nah, ya. Ingatlah wajah orang kalian. Ya. Yang dengan susah payah melahirkan ibu kalian, yang dengan susah payah ayah kalian cari nafkah untuk membiayai kalian untuk belajar. Yang pertama itu, ingat orang tua. Kemudian ngikut tren-tren itu nanti lihat efeknya. Efeknya apa? Biasanya yang kalau contoh ya, ini tetangga nih ada nih, ya di kampung itu ada. Dia ikut geng motor, ya. Kemudian kena kasus. Yang dipanggil tetangganya, bukan. Yang dipanggil siapa? Orang tua. Bapaknya, ibunya dipanggil di kepolisian. Kira-kira perasaan orang tua melihat anaknya seperti itu gimana? Pertama, kecewa, malu. Bayangkanlah itu. Dosa terbesar anak-anak itu di situ. Membuat malu orang tua,
membuat kecewa orang tua akibat perbuatan yang negatif tadi. Bayangkanlah, orang tua saya tidak peduli, umpamanya saya mencari kesenangan di luar, tidak seperti itu. Ya. Kenyataannya seperti itu, banyak sekali remaja zaman sekarang itu yang aneh-aneh, mau geng motor, ya, yang bawa apa? Kemarin depan rumah Pak Pri itu dia bawa tongkat jalan, ditanya, ngapo kau nih? Nak gocoan, sama siapa? Blok sebelah, ya ke Palestina baiklah. Cuman perkara apa? Mohon maaf, perkara apa? Perkara pertama yang biasanya membuat orang ya remaja-remaja terutama yang laki-laki, perkara perempuan. Kedua, perkara mabar karena tidak satu sekte kali. Perkara jajan juga demikian. Satu sekte bakso beningan, satu pakai saus musuhan. Ya. Kebanyakan apa? Saling sindir. Saling sindir. Jadi supaya tidak ikut tren-tren itu, ingatlah wajah orang tua itu dibayangkan benar. Ya, dibayangkan benar wajah orang tua itu dengan susah payah. Umpamanya kalian ada yang orang tua lagi di dusun dan sebagainya, bayangkan mereka seperti apa di sana. Betapa kecewanya ketika kita bermasalah, apalagi berurusan dengan pihak berwajib, orang tua dipanggil. Masya Allah, sedih sekali. Ya, sedih sekali. Nah ini, ya, kemudian banyaklah berteman dengan orang-orang yang baik. Berteman dengan orang-orang yang baik. Karena banyak nih orang-orang yang baik nih, banyak. Ya. Kalau yang perempuan biasanya apa? Ribut perkara cowok. Yang kedua apa lagi? Alat kosmetik. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Perkara skincare, apa lagi? Pedicure, apa lagi? Hair care, tooth care gitu ya. Perkara itu musuhan. Terus buat blok-blokan, saling enyek, saling bully di medsos, ya. Bayangkan. Banyak nih beredar nih, tidak hanya laki-laki yang berkelahi, ya. Kalau laki-laki berkelahi wajar, kalau laki-laki tidak ini berani berkelahi itu tanda tanya juga nih, harus berani juga. Perempuan pakai jilbab berkelahi, Masya Allah, ya. Ini, jadi ingatlah wajah orang tua kalian, ingatlah tujuan kalian mau belajar ini seperti apa, ingat masa depan kalian masih panjang, persiapkan diri yang terbaik, gitu insya Allah. Banyak-banyak doa juga, ya, insya Allah. Ya gitu ya Mbak ya, gitu ya. Ya Mbak, yang nanya, ya, gitu ya. Ingat wajah orang tua kalian, banyak-banyak berdoa, bertemanlah dengan teman-teman yang baik, saling mengingatkan temannya, gitu ya. Nah, wallah alam misal. Lanjut. Dapat hadiah. Nah, dapat hadiah pula. Oh, ini aja yang bertanya. Yang bertanya itu dari anggota family atau rohis, bertanya dengan materi yang saya sampaikan ke teman-temannya. Ya, bisa lah, misalnya apa? Aska. Yang ngasih pertanyaan bisa. Ya. Oke. Langsung yang lainnya pakai Y gitu ya. Ya. Ada lagi? Oh, mic. Coba taskan nanti nanya dari materi Pak Pri. Nanya dari materi Pak Pri untuk teman-temannya. Ini yang materi Pak Pri sampaikan, terus kan nanya ke teman-temannya. Bisa nggak? Tentang latihan nanti. Tentang ayat yang Pak Pri sampaikan tadi apa? Ya ini Tosika mau bertanya dari materi Pak Pri. Nah, nanti yang anggota rohis juga boleh bertanya kepada temannya dari materi yang sudah sampaikan. Ya.
Hadiahnya apa? Snack. Nah, gitu. Silakan. Bila saya ada pertanyaan untuk rekan-rekan semua terkait materi yang disampaikan Pak Agus Gartono. Pertama ialah apa strategi Muhammad Al-Fatih dalam melakukan Konstantinopel. Itu ada itu. Betul. Yang ngasih pertanyaan. Ya. Coba. Baik, saya adalah seberapa istimewa pemuda itu di mata Islam? Pertanyaan analisis ya, sifat ya, sifat. Ya, silakan. Ada. Oh itu. Nah, itu ada berapa itu? Bahwa Islam pada bahwa agama Islam
Saya ulang ya pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah seberapa istimewa benda itu secara natural di mata Islam? Ini dalam opini, jadi saya sarankan. Jadi opini ya, opini boleh bebas. Coba lagi, nggak kedengeran. Ya, Ya, silakan. gimana? Masih ada dua. Nanti saya pilih yang ngasih pertanyaannya. Ketua OSIS, ketua KMI. Ya. Ya. Kaisan. Wakilnya siapa wakilnya? Wakil siapa? Wakilnya siapa? Wakil Wakil KMI. Ya, ini yang ya, silakan. Coba. Oke. Pertanyaan masih dua lagi ya. Pertanyaannya, kalau yang memperhatikan tadi kata Ustaz Agus Sudramono tadi ada yang disebut bum dan asal kata tadi rebung. Pertanyaannya, jelaskan filosofi dari rebung tersebut. Jangan jawabnya. Oke, dari Iwan Lawan. Kalau bisa sebelum kelasnya ya, kelas 10, kelas 12. Coba. Jadi kalau itu berasal dari tanaman rebung yang muncul Kucing. panjang seperti berbangun pemuda pada ya, terima kasih. Boleh. Boleh. Betul. Satu aja, salah satu. Nah, udah. Mix sudah tertuju ke situ. Silakan. Mbak, silakan. Ya. Berani. Ya. Kemarin acara kemarin luar biasa. Silakan ajukan pertanyaan. Iya, pertanyaan dari materi tadi ke teman-teman. Coba door prize terakhir. Silakan. Ya, boleh. Boleh itu yang berbicara. Ya. Silakan.
Oh ya, silakan. Apa kebutuhan dari materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Agus Priantoro? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Oh, itu. Silakan. Siapa itu yang Ya, silakan. Ya. Kesimpulan ringkas saja apa yang materi yang disampaikan. Boleh, banyak itu. Silakan. Umum dan pemuda Indonesia. Ya. Ini adalah tadi Ustaz yang menyampaikan ada dua hadiah. Ini satu pengalaman, satu snack. Pertanyaan sederhana, tapi tantangannya bukan ini. Siapa yang mau jawab pertanyaan ini? Ya. Justru itu tantangannya. Angkat tangan dulu. Ya, silakan berdiri. Hadiah boleh pilih satu snacknya. Dua-duanya snack sama satu. Tolong ya. Al-Quran tadi bicara tentang masa depan. Salah satu dalil yang Pak Pri bawakan tadi, surat apa, ayat berapa, kemudian bacaannya. Bukan. Isinya seperti apa? Terima kasih. Ya, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim.
Karena kalian sama sudah benar, saya lemparkan ke Iwan sekarang. Ini. Ya. Yang Iwan, surat apa ayat berapa, bunyinya seperti apa? Ya. Ini. Kasih kan? Langsung berdiri. Ya. Nggak ditutup. Ya. Ayat surat apa? Al-Asr. Ayat. Bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kitabullah wa la tamutunna kitabullah wa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu surat apa? Karena sudah jelas konsepnya yang dulu. Ini. Sama. Silakan. Padahal tadi ada kesempatan ketika teman berjawab, nggak buka dan hafal. Surat ayat bunyinya. Ya, silakan berdiri. Surat Al-Asr ayat 18 bunyinya. Padahal tadi ada kesempatan ketika teman belum bisa jawab, buka. Apa? Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tughfir al-dhunub wa tuslihu al-qulub wa tarfa'u al-asrar wa tahyi al-asrar wa ala alihi wa man ilayhi al-sunnah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من نساء
والدينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف عمرك وعصاك واستر الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa yang disampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakhir doa tadi, maka mari kita berdoa kita hari ini. Mari kita tutup acara hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Saya sebagai MC pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wassalamualaikum.